Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kita Pura Media. Malam ini programnya Kita Pura Musik. Jadi di Kita Pura itu ada berbagai macam versi. Ada Kita Pura Media secara umum. Kemudian ini kita bicara musik ya. Iya kak. Ya jadi Kita Pura Musik. Apa kabar Andika? Alhamdulillah sehat kak. Mantap. Sehat. Andika. Kalau tidak tahu Andika berarti bukan anak band. Ini pengalamannya banyak sekali dari dengar-dengar kabar dulu Andika ini adalah seorang musisi ya, bisa dikatakan musisi. Ya pekerja seni. Pekerja seni, punya ciptaan, punya karya, kemudian juga punya pengalaman tempur pun kali. Jangan-jangan lantaran yang kita diskusi tadi itu, aduh rame impres kalau begitu. Jadi punya pengalaman yang sangat banyak ya. Itu pernah juga di Jawa ya, pernah ke mana itu? Ya, di Jawa Barat. Oh di Jawa Barat. Jawa Barat. Posisinya di Jawa Barat, di Bandung ya? Di Bandung. Oh di Bandung. Beliau ini juga pernah di sana, kemudian bermain bersama-sama dengan para musisi ya, pelaku seni di Bandung. Oke Andika, malam ini yang kita mau diskusi sebenarnya umum-umum saja. Iya. Bagaimana main musik mulai kapan ya kira-kira? Saya bermusik dari kelas SD. Hui. SD saya sudah nyanyi. Kelas 3 saya itu nyanyi. Saya ingat itu di gedung olahraga. Iya, di gedung olahraga masih aktif-aktifnya dulu gedung olahraga di Palu. Nah, di situ saya main. Tapi vokal. Nah, setelah itu SMP kalau nggak salah, SMP kelas 1 saya sudah ke drum. Dari vokal turun ke drum. Oke. Nah, dari drum saya lumayan lama di drum itu. Sampai ke Jawa juga saya masih main drum. Tapi tetap berkarya, buat lagu, vokal. Tetap. Cuman belum ada terpikir mau kembali ke vokal pada waktu itu. Oh belum ada, cuma memang fokus di drumnya ya? Fokus di drum. Oke. Kemarin di Bandung ya? Di Bandung. Di Bandung itu berapa tahun di sana? Kurang lebih 7-8 tahunan. Wih, iya. Lama sekali tuh. Iya, kurang lebih begitu. Kurang lebih ya. Di sana ada karya juga mungkin, bermain dengan siapa? Ada karya di sana saya dengan salah satu band saya di sana dulu namanya Aira. Iya, band Aira. Terus saya gabung juga dengan salah satu band yang sudah di bawah naungan industri, Salina. Itu. Iya itu. Iya. Baru kemudian bergabung juga dengan teman-teman di sana sama siapa saja itu ya kira-kira? Di sana itu kan ada kita sering nongkrong sama Kareza Peter Pan. Kareza Peter Pan yang sering kasih kita masukan, kasih input. Itu sering bantu. Anak Palu ya? Iya, anak Palu. Oh, kalau anak Palu pasti. Oh iya. Pasti dia bantu. Pasti dia bantu ya? Pasti dia bantu, apalagi seni. Pokoknya bermain dengan dia, pasti supportnya bagus ya? Bagus, alhamdulillah. Kan banyak juga teman-temannya kita di Jawa sana, senior-senior juga yang sudah jadi ya? Iya. Oke, terus pulang ke Palu kemarin sempat bikin album dulu ya? Di Jawa Barat album dengan Aira. Sempat juga video klip kemarin enggak? Sempat ya? Sempat. Oke, dari mulai cipta lagu, pasti kan dari di sana juga sudah mulai main musik, kemudian cipta lagu, tes. Iya. Bagaimana itu? Kita punya karya di respon enggak sama teman-teman di sana? Oh iya Kak. Responnya itu bagus. Jadi kalau cerita orang Palu, orang Palu berkarya itu di mata teman-teman seni musik di Jawa ya. Itu anak Palu itu kulturnya itu, seni etniknya itu dia bawa terus gitu. Oh begitu. Walaupun dia pop, tetap dia mau bawa Kylie-nya, tetap dia mau bawa itu kulturnya itu. Oh. Etniknya dia bawa, tetap ada. Sedikit saja ada dia bawa. Walaupun cuma sedikit ya. Dan itu selalu saya dengar dari beberapa teman yang main dengan saya begitu. Ini aksennya
Palu ini Jadi kentara sekali. aksennya itu palunya itu beda begitu. Oh gitu. Nah, Berarti punya ciri khas sendiri. kalau Jawa kan mungkin ketahuan ya. Di Hmm. Jawa itu mungkin aksen-aksen sinden Nah. apa itu sudah kita di Palu sudah bisa baca seperti Iya itu. betul. Nah, kalau mereka bacanya kita, oh ini aneh juga ini. Oh gitu. Oh iya. Oke baik. Pas di Palu sekarang kita bicara tentang musik Kota Palu ya. Di Palu ini kemarin saya sempat dengar karyanya ada dibawa juga sama Ibu Nilam ya. Kemarin Iya ada sama-sama. beberapa sih. Iya. Ada. Itu lagu apa itu judulnya? Jadi saya ada kerjasama kemarin dengan Ibu Aja Nilam Sari Oh, Ibu, Lawira. ya, betul. Itu proyekan karya 17 Agustus. Wes. Itu sudah berapa tahun kemarin ya? Oke. 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun ya. Terus ada dengan kalau teman-teman talent itu ada Joe. Oke. Oh iya, Jo Nah. barusan kasih keluar album kalau nggak salah itu. Keluarin single dia. Single ya. Bukan album ya. Iya single. Oke. Single. Terus di situ ada karya saya juga yang dipakai sama Joe dan saya sudah dengar itu keren. Oke, betul. Dibawa sama Joe. Terus kita keroyokan ya. Saya dengan Joe itu bareng-bareng ya. ya input saya gini dia gini. Oke, Oke. akhirnya jadi. Oh iya. Seperti Kerjasama itu. yang baik ceritanya ini. Iya kerjasama yang baik. Bikin pola tuh orang. Oh bikin pola. Nah, terus ada Kak Aci. Oh juga dengan Kak Aci. Aci The Box ini. Ya Aci The Box. Oke, The Crips. Aci The Box. Itu kemarin dia main sama Wandi. Oke. Dia juga alhamdulillah dia percaya karya saya. Saya juga senang dibawakan sama Sekelas Kak Aci Aci. lah. Ya, oke. Kak Aci bawakan itu lagu yang Cemburu Tuhan Oke. yang tentang tragedi kemarin. Tragedi. Tsunami dan likuifaksi. Oh Sakira tragedi 30 SPKI. Oh, bukan. Oh itu tadi itu. Oh, itu yang tadi. wacananya orang tadi. Oke baik. Sekarang karyanya lagu yang diciptakan sekarang ini kira-kira kalau mau bikin ada ndak ancang-ancang bikin single atau album ini? Insya Allah ada Kak. Insya Allah ada. Ya dan dalam waktu dekat ini kan. Dalam waktu dekat ini saya mau keluarkan itu salah satu karya saya. Oh, iya. Itu 4 menit mengenang dia. Di mana itu? Di sini di Kitabura. Di Kitabura Media. Jadi Kitabura Musik. Jadi sahabat Kitabura nanti insya Allah di Andika insya Allah akan satu lagu ya. Itu 4 menit. Yang satu lagu. Satu lagu dulu. Satu nanti lagu dulu. baru lanjut lagi. Berarti masih banyak lagunya nanti yang akan disajikan di Kitabura Musik ya. Iya. Di Kitabura Musik ini ada supportitas dari Om Pator. Halo Om Pator, apa kabar? Ada Om Koko juga ini. Koko ini back end terus ini. Oh. Ada Fatul di belakang sana lagi coding. Jadi rame di sini. Teman-teman juga kalau mau datang iseng-iseng ke Kitabura Kedai itu ada banyak makanan ya di sini. Ada mie goreng, mie kuah, nasi goreng, ada sate, dan aneka jenis apa? Minuman. Aneka jenis minuman. Ini satu kali promosi sahabat Kitabura karena ini konten kita juga supaya kita bisa diskusi dan kalau teman-teman juga punya karya bisa datang kemari untuk kita diskusi ya. Asik datang kemari asik. Ya, terima kasih banyak ini. Terus karyanya itu 4 menit mengenang itu bercerita tentang apa itu? Tentang ini ya kayak pengalaman. Saya kan begitu. Jadi saya saya buat karya sama seperti teman-teman yang lain pembuat karya. Ya, yang namanya kita mengeluarkan karya itu kan jangan palsu lah keluarkan karya. Maksudnya jangan palsu itu harus yang kita harus ada di situasi itu begitu. Nah, saya ada di situasi itu ketika membuat karya ini biar dapat pesannya. Feel-nya dapat. Iya, dapat feel-nya. Jadi pas main ada soul-nya gitu. Iya, betul. Itu Om Iwan, kayak Om Iwan itu kan aduh, ngeri itu. Om Iwan Fals. Semua karyanya kan begitu. Dia ada di titik-titik itu. Di posisi itu dia ada. Makanya saya termasuk salah satu ya
yang fans sekali sama Iwan Fals ya. Legend. Itu kalau kita bilang tuaka. Trompet tuaka. Kita tuaka anak musik Palu itu tuaka. Terus dari karyanya itu apakah full band atau nanti bagaimana? Enggak. Saya lebih saya bawa ke akustikan. Karena memang karyanya cocok dengan gaya seperti itu. Ya seperti itu, kemasannya akan seperti itu. Oke. Jadi nanti itu insya Allah juga akan tampil di Kitabura musik dan juga akan di uji di medianya untuk elektroniknya ya. Iya. Di Kitabura musik gitu. Nanti ada platform digitalnya insya Allah dengan kerjasama dengan teman-teman di Papri. Oh iya, apakah sudah dihaki? Maksudnya ini kan ada tentang bagaimana, apakah tidak takut umpama saya cipta lagu. Tiba-tiba sama main musik, laguku dibawa sama orang lain. Apakah sudah paham tentang, maksudnya pernah juga dengar tentang haki ya? Iya, pernah. Bagaimana proses sampai dengan hari ini? Haki harus ya kayaknya. Harus ya? Harus. Itu penting sekali kayaknya. Penting sekali. Apalagi kita yang penggiat pembuat karya, itu harus haki itu harus. Itu penting sekali haki. Jadi sudah ada beberapa karya ya? Sudah didaftarkan? Sudah di haki ya. Sudah di haki ya? Termasuk ini juga. Oh, lagu yang ini? Yang mau insya Allah saya keluarkan ini 4 menit mengenang dia. Keren. Jadi ini teman-teman pegiat seni ya namanya ya? Iya. Ya pegiat seni itu jangan lupa untuk daftarkan hakinya. Karya-karyanya itu di Kemenkumham gitu ya. Jadi kalau teman-teman juga bingung bisa langsung ke sana. Oke. Dari lagu-lagu yang diciptakan itu ada berapa lagu judul-judulnya umpama? Ini dengan yang teman-teman pakai gitu ya. Kalau Joe itu Aku Lelah. Kalau tidak salah ya Aku Lelah itu udah ada di YouTube itu. Sudah ada di YouTube. Sudah ada di YouTube. Di kompilasi. Di kompilasi. Oke. Saya dengar hasil audionya itu asik. Keren gitu. ya? Asik. Oke. Saya belum dengar itu Jo. Jo, Aku Lelah. Terus Aci, Cemburu Tuhan. Kalau yang prepare ini kan ada yang prepare Daddy the Secret. Itu dia lagi prepare dengan karya. Saya juga bantu. Jadi ayo kita keroyokan. Oke. Ini karya yang dia juga suka. Ayo. Nah itu Daddy, terus ada saudara saya juga Aling Talamoa. Itu rencana mau keroyokan dengan saya juga salah satu karya mau dikeluarkan. Dia minta religi. Ayo. Gitu. Saya susah saya buat religi karena kenapa? Aduh. Berat ya. Berreligi ini kan sudah harus gitu. Oh, dengan Tuhan ya. Iya, harus itu nah. Aduh. Iya, betul. Jadi kita masih ugal-ugalan begini ini. Jadi feel-nya yang susah didapat ya. Iya. Oh, karena tadi kan seperti dibilang saya mau buat satu lagu. Iya. Saya harus masuk dalam area lagu itu. Jangan palsu ya. Jadi gitu. Apa yang kita sajikan ke umum itu kena betul feel-nya ya. Nah kemarin PR besarnya itu saya sama si Aling gitu. Tapi alhamdulillah karyanya jadi. Jadi karyanya. Cuma memang saya sempat bilang dengan Aling. Saya bilang Aduling. Ini ya ada juga sih, maksudnya nilai positifnya ada juga. Oke. Gitu. Saya ketemu dengan Aling, akhirnya ibadah jadi berhubungan dengan yang di atas jadi lebih bagus. Jadi lebih dekat sampai dapat ternyata begini nih buat karya seperti ini. Terus terang susah Kak. Susah itu ya? Iya, saya mendingan yang cinta-cinta atau apa begitu. Jangan yang itu. Iya. Daripada religi yang itu ya. Sulit. Ya. Jadi memang menciptakan lagu itu menurut Andika kita harus masuk dalam lagu itu, kemudian cerita itu kita harus mampu tuangkan dalam syair-syair dan nada yang lebih indah. Itu baru oke. Nanti saksikan ya, dengarkan lagunya di Kitabura Media. Harus itu. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Dan jika Anda punya karya-karya, boleh kita diskusi rame-rame di sini. Iya betul, itu betul. Ngopi. Ini kopinya Koko ini. Koko. Ini produk anak Palu juga dari Om Nome. Dari kopi apa ini namanya? Kopi apa kok? Kopi Sigi. Jadi Sigi ini ternyata top ini. Kopi Sigi.
Dan kita sudah order terus ini. Om Nome terima kasih atas kopinya dan ilmunya. Oke lanjut. Itu bagaimana? Apakah ketika kamu bikin karya, lagu judulnya 4 menit mengenang dia atau judulnya bla 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 lain-lain sebagainya itu, bagaimana respon? Maksudnya anak Palu ini kan begini, kita ini susah. Iya. Saya punya karya, properti suka ini Chaps. Padahal di WC itu dinyanyikan. Iya. Jadi memang kita harus open mind juga sama teman-teman. Iya, atau kita punya entertain atau apa yang kurang ya? Publikasi atau apa yang kurang kira-kira? Tidak juga ya? Enggak Kak, jadi PD-nya saja yang harus diperbanyak. Iya, PD. Iya. Okay. Percaya diri saja yang harus diperbanyak. Percaya dirinya Gitu, kita terhadap karya-karyanya kita sendiri itu ya? Iya. Oke. Saya pernah ada di posisi itu Kak. Saya pernah ada di posisi itu sampai saya di apa namanya, diceramai begitu sama penggiat seni musik di luar sana. Ya. Jadi kau mau buat karya 1 ditambah 1 sama dengan 5. Kalau kau percaya diri dengan itu, ya bikin. Walaupun kau sudah tahu walaupun kau sudah tahu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Iya. Tapi kalau kau mau bikin 1 ditambah 1 sama dengan 5, tidak masalah. Kalau kau percaya diri, keluarkan. Gas. Harusnya begitu ya? Iya, harusnya begitu Kak. Harusnya begitu. Oke. Memang harus gila Kak. Harus gila. Kalau umpama kita pura musik, umpama lagumu sudah ada di publik, di posting di kita pura media sekitar 5 atau 6 lagu. Kalau saya panggil kita main di depan, di mana saja boleh? Oh, di mana saja boleh? Oke. Iya. Nanti kita main di mana saja suka-suka kita. Siap. Yang pasti di tempat yang bagus. Jadi teman-teman bisa lihat. Nanti ada kita punya plan dengan dia. Mungkin street ya. Musik gitu, street lah. Asik gitu. Saya suka yang begitu Kak. Kita setup. Itu khusus program kita Pura Musik mensupport karya-karya anak Palu. Iya. Dengan karakter dan versi suka-suka. Itu suka-suka aja terlalu banyak diatur. Iya. Apa so terlalu banyak diatur, baru bangun tidur so diatur. Ini masa mau main musik diatur lagi. Ya minimal dibilang sama Pator itu. Ini Pator ini jago Raja ini tuh. Jadi dia bilang begini. Orang ini pernah selesai masalah. Apa dia bilang lalu? Itu tertib. Saya juga pusing, tertib ini apa? Tertib jalan di tempat atau tertib membaris-baris? Bicara yang di belakang lagi tadi. Jadi Pator itu selalu bilang, kita sudah bagus, cuman kurang tertib ya. Jadi harusnya anak Palu itu memahami ada standar. Itu betul ya? Iya. Itu bukan standarnya Pator sebenarnya. Standar dari mana itu? Mungkin begini, mungkin kalau yang saya baca ya. Iya. Standar attitude sih. Attitude dalam berseni. Attitude dalam berseni. Ya. Di musik. Gitu ya. Saya contoh gini Kak. Saya pegang gitar, saya mau nyanyi, saya enggak mau pilih tempat begitu. Ya karena sudah basic saya sebagai pengamen, penghibur. Menghibur, saya hibur. Saya mau duduk di depan mall, saya mau pinjam dulu listrikmu sedikit, saya mau cok sound, saya mau main begitu. Saya mau keluarkan saya punya apa itu namanya itu? Unek-unek. Iya, unek-unek saya mau keluarkan di sini begitu. Nah, itu mungkin kayak begitu. Nggak usah dipilih-pilih begitu. Iya. Jangan nanti ada tawaran ini, main ini baru gitu. Kalau saya itu sapu rata kalau orang Palu bilang. Sapu rata saja. Yang penting basicnya harus jelas, harus paham tentang metronom, penggunaan metronom, tertib atas. Kita ya bos, saya mau take nih. Kami punya lagu, saya punya gitar maunya kayak gitarnya Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Berarti kemampuan alat tidak sesuai, keinginan terlalu besar. Jadi itu yang dibilang mungkin harus ada memahami sedikit. Mendengarkan sama sound engineer atau apa namanya itu kalau kayak begitu itu. Sound apa itu namanya Pator? Sound engineer atau sound apa namanya? Setiap paham. Rajal ini yang jago. Jadi
dia banyak memberikan informasi sama kami di Kitabura Media terkait dengan itu ide-idenya juga. Nanti juga kan ada, dia mau bikin kelas juga itu insya Allah. Oh. Dia mau bikin kelas apa recording apa setiap paham. Ya nanti mungkin kelas recording. Teman-teman yang mau belajar recording bisa datang di Kitabura Media, nanti daftar sama Pator. Iya. Oke. Kalau itu saya rekomend juga. Bagus ya. Itu bagus juga supaya maksudnya kita kalau bikin karya, bukan sembarang. Iya. Itu maksudnya juga bagian dari percaya diri, tidak? Maksudnya kalau kita tertib, kita pasti percaya diri toh. Iya. Nggak usah dulu pusing karena permasalahannya kan kadang, aduh recording ini kan mahal atau apa semua. Nggak usah lah dulu berpikir ke situ. Yang penting karyamu tidak bohong. Gitu saja. Karya tidak bohong, pesannya sampai. Kan datang ke saya, pas saya dengar lagunya enak lagunya ini. Iya. Saya akan sounding itu ke teman-teman yang lain, enak aja kita bantu. Betul. Jadi memang harus percaya diri. Iya. Karakter lagu yang dibawa juga harus kuat, pure ya. Maksudnya benar-benar kita bawakan. Soundnya juga recordingnya harus tertib dan banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas bermusik kita. Jadi alhamdulillah sudah ada Papri juga di Kota Palu. Kebetulan Om Adi Tangkilisan juga dia punya bos. Jadi insya Allah Palu nanti ini akan lebih berkembang musiknya. Kita akan coba main terus ya. Jadi jangan maksudnya kalau begini jangan patah semangat. Iyalah. Jadi saya juga dulu pemain musik. Jadi saya kalau main musik saya tahu. Saya lebih suka tidak tertib. Ternyata salah. Saya tahu. Pas saya nonton ini Om Kurt Cobain ini, rupanya Rajal tertib. Biar dia mebong. Rajal pura-pura mebong. Iya. Tapi pas kita yang main, kita mau betul hilang grip. Padahal tidak begitu. Tidak begitu. Itu mungkin kita kalah di entertain ya. Kalau di set mindsetnya kita yang kita buka. Wah gila dia main mabok. Kita juga main mabok. Padahal dia tidak mabok. Rajal normal. Dia artis Chaps. Bagaimana menurutnya Andika? Ini terkait dengan kayak tadi. Saya bawa lagunya Kurt Cobain. Nevermind. Teriak-teriak. Saya latihan. Kasih keluar uang berjam-jam. Itu saya rasa rugi ya. Itu seharusnya rugi. Bagaimana bagusnya sebenarnya percaya diri dengan lagunya kita bagaimana itu harusnya bagaimana itu jadi percaya diri itu kan dibutuh kalau untuk karya. Dibutuh sekali Kak, dibutuh sekali. Kalau saya mau cerita itu dulu teman ada punya karya gitu ya, menurut dia karyanya itu enggak bagus. Tapi kalau saya kan tidak pernah saya nilai karya itu bagus atau tidaknya begitu. Saya nilai itu kau mampu tidak kasih apa orang bilang kasih bergaung ini yang sudah kau inspirasikan, yang sudah kau tuang. Nah itu yang rumit, itu yang sulit memang. Tapi akhirnya saya paksa dia. Tiba-tiba muncul gilanya. Oke, saya coba bawa. Pas dia bawa, ada salah satu tamu itu, saya lihat dia kayak yang itu respon, ini nyata, itu respon. Nah itu yang dibutuhkan Kak, itu respon itu. Nah, saya waktu itu tugasku panas-panasi dia supaya dia bawakan karyanya, dan setelah dia di atas saya nggak lihat dia, saya hanya lihat respon. Ketika saya lihat respon orang gini. Bagus sebenarnya. Keren sebenarnya. Sebenarnya kita harus percaya diri. Percaya diri dari kan lagi demam-demamnya cover ini kan. Saya bawa lagunya siapa, kemudian saya tag setengah mati. Itu karyanya dia, orang lain. Dan orang pasti menunggu. Kapan kau punya karya, tampil sendiri, kau bawakan sendiri, kau percaya diri seperti yang kau bawakan itu. Itu. Keren itu guys. Itu Kak. Jadi anak Palu, jangan kalau alangkah bagusnya bawa karya sendiri ya. Kalau mau tampil, oke. Tidak apa-apa juga bawa karyanya orang, tapi jangan sering-sering. Di Palu ini banyak loh Kak, banyak. Bagus-bagus ya? Banyak, bagus. Iya, saya sudah tidak terlalu main di situ lagi. Kayak itu dulu kan ada di Jakarta juga. Yellow. Oke. Ya dulu kita tahu kan ya Yellow. Kalau di Jakarta dia saya tahu itu We So Happy. Dan di Palu anak-anak We So Happy juga masih
aktif walaupun mungkin kita tahu So Happy itu band dari Palu ya Iya. pada waktu itu. Mereka itu masih aktif, dan karyanya bagus-bagus. Bagus-bagus ya? Iya. Oke. Gitu. Nah maksud saya Kenapa tidak dibawa karya itu ya? Gitu. Atau tidak ada panggung-panggung? Sebenarnya Gitu. zaman digitalisasi kayak sekarang ini panggung itu tidak perlu terlalu dibutuhkan karena yang penting kayak kita ini hari perangkat yang begitu ya sederhana saja tapi kita mampu eksplorasi ya. Percaya diri juga sebenarnya. Iya. Oke. Taruh HP di mana sudah Iya. apa tuh? Rekam sudah. Selesai. Yang penting tertib. Kalau Pak Tur bilang yang penting tertib. Tertib. Minum. Iya. Jadi sahabat Kita Pura Musik, ini Kita Pura Media ada Kita Pura Musik, program hari ini Kita Pura Musik ya. Jadi karya alangkah baiknya kalau kita mau cover lagunya orang, dari lagunya kita 3, lagunya kita 2, cover 1 lagu. Kalau kita bawa cover lagunya orang 2, bawa 1 lagunya kita sendiri. Mungkin lagunya kita yang harus lebih dikasih bagus. Mungkin begitu. Iyalah. Harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Oke, nanti kita saksikan Andika akan mencoba membawakan lagunya walaupun cuman 1, 2 apa. Coba mana gitarmu? 1, 2 ting neng nong neng. Koko ganteng. Koko ini ya. Nah ini oke, terima kasih. Jadi saya pegang-pegang dulu berarti. Nanti kita take aslinya ya. Ups. Refnya ya. Kemarin kini sudah berbeda. Kau pergi dan tak pernah kembali. Tinggalkan aku di sini sepi tanpa arti. Saya baru dengerin lagu. Coba. Kemarin kita sudah berbeda. Kau pergi dan tak pernah kembali. Tinggalkan aku di sini sepi tanpa arti. Komersil guys, komersil. Jadi saya punya temennya namanya Musparagus pada zaman Batu itu. Dia bilang kalau musik pasti dengar langsung Iya. Itu bagian daripada musik komersil. Suntik ya. Iya salam, keren sekali. Insya Allah. Gak. Ya. Jadi anak Palu ya. Ini karyanya sangat menarik. Nanti akan kita sajikan di Kita Pura Musik. Iya. Kini main sendiri ya. Iya sendiri. Main sendiri atau mau pakai backing vokal apa? Kalau mau Koko lewat atau Pator. Koko bisa lewat atau Pator. Taruh kopi apa. Itu menarik juga ya. Menarik. Itu ada Fatul juga sana. Iya. Halo Fatul, apa kabar? Mau coding terus ini Fatul. Jadi lagi rame nih di Kita Pura Kedai. Lagi ada orang makan, lagi rame-rame. Halo Jack, apa kabar? Namanya sebenarnya bukan Jack itu. Sama nama lagi. Fahmil ini dari mana kampung? Raran Padende. Orang Raran Padende. Raja lu fans sekali lagumu. Masa? Iya, minta tanda tangan memang. Suruh jadi artis. Jadi begitu. Di Kita Pura Musik ini juga akan mengeksplor teman-teman yang punya karya. Insya Allah kita akan, Patur bilang insya Allah bulan depan ya Patur ya. Insya Allah bulan depan itu mau di-take lagu ini. Iya kita garap. Kita garap ya. Nanti digarapnya di Kita Pura Musik. Iya. Nanti insya Allah Kaili Nusantara Production sebagai perusahaan yang akan mensupport karya-karya daripada Andika untuk sesi awal dulu ya. Iya. Kalau umpama kita sudah tes bagaimana dia punya standar sebenarnya, yang bagaimana sebenarnya kita main musik yang tertib dan supaya kita menimbulkan percaya diri menurut Om Patur Ganteng itu, jadi kalau lagumu itu bisa dijadikan project. Iya. Project ya? Iya. Project bagaimana bermain musik yang bagus agar supaya kita lebih percaya diri dengan lagu-lagu ini. Kita tidak malu untuk lempar di media elektronik. Iya. Oke. Tapi hakinya jangan lupa
Siap. Itu Kak, yang siap. paling utama. Iya, itu paling Supaya pada saat orang nyanyikan atau orang tapi nanti mau duet-duet juga. kalau ada Kak. Oh kalau ada. Nanti di Iya. album ini ada duet juga nanti insya Allah. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Oke. Siapa tahu nanti ada temanmu dia juga mau main atau saya dan Kakak Andika juga satu part. Asik. Oleh asik. kita kemon. Iya, iya. Jadi bisa sih kita atur semuanya. Yang penting karyanya didengar dulu. Iya, Dan kalau suka, insya Allah suka. Like, subscribe channel ini. betul. Karena channel ini akan sangat, subscribe kalian, support kalian sangat berarti buat kami untuk selalu berkarya. Dan Iya. konten kami ini kami kemas seedukasi mungkin ya. Iya. Jadi modelnya kita seperti ini teman-teman semuanya. Seperti ini modelnya. Lebih santai, lebih diskusi ya. Betul. Ada kopi dan lain-lain sebagainya. Oke Andika, Iya Kak. sebelum kita close, kira-kira harapanmu, saya mau begini, apa harapanmu dengan proyek yang kita mau bangun ini, dengan ya bagaimana lah modelnya, gimana? Ya harapan saya di Kaili Nusantara dan di Kitapura Media, Kitapura Musik, kita tertib sama-sama. Ya, kita bangun sama-sama, keluarkan power kita semaksimal mungkin ya, walaupun tidak bisa paling pokoknya harus maksimal lah, harus maksimal. Ya, Tuhan tidak tidur. Nah, perjuangan itu pasti ada. Ada hasilnya? Ada hasilnya. Pasti ada. Pasti ada. Bersama Pasti ada. kita pasti bisa. Yep. Oke, mungkin itu saja dari diskusi kita malam ini yang lumayan lama, lama dan mengasihkan. Makin lama makin asik. Saksikan Kitapura Media terus di channel ini. Kita akan tampil dengan talent-talent yang siapa saja yang mau datang dengan karyanya. Kami tidak menutup pintu. Silakan datang kemari, diskusi. Kemudian kita akan mencoba untuk membangun bekerja sama berkolaborasi untuk karya-karya anak-anak Palu. Bukan cuma musik ya, mungkin juga punya karya-karya lainnya. Betul. Bisa kita tampilkan di acara Kitapura Media. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya. Iya Kak. Oke, sampai jumpa lagi di acara berikutnya atau konten berikutnya Koko? Konten acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.